Yang kedua yaitu pola irama. Serta yang ketiga, siswa dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Materi yang pertama yaitu kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang biak. Semua makhluk hidup memerlukan udara, matahari, air, makanan, dan tempat tinggal. Tiap makhluk hidup memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk tumbuh dan berkembang biak. Manusia memerlukan makanan dan minuman sebagai sumber energi, memerlukan udara untuk bernafas, serta memerlukan rumah untuk tempat tinggal. Hewan juga memerlukan makan dan minum untuk tumbuh dan berkembang biak. Antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya bisa saja berbeda kebutuhan makannya. Ada hewan pemakan biji-bijian seperti salah satunya yaitu burung, tikus, dan ayam. Ada juga hewan pemakan tumbuhan. Salah satunya yaitu kambing, sapi, dan kelinci. Selanjutnya yaitu hewan pemakan serangga seperti cicak dan katak. Nah, ada juga hewan pemakan daging. Ada harimau dan buaya. Setiap hewan memiliki habitat yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat dan ada juga hidup di air. Ayo anak soleh dan soleha, ada yang tahu tidak? Apa ya hewan yang hidup di darat? Benar sekali. Hewan yang hidup di darat contohnya ayam, kelinci, kambing, dan lain-lain. Ada hewan yang hidup di air, contohnya ikan, kepiting, bintang laut, dan masih banyak juga hewan yang hidup di air. Dapat kita lihat bahwa tumbuhan memerlukan karbon dioksida serta cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis. Tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk bernafas dan air untuk bertahan hidup. Materi selanjutnya yaitu tentang pola irama. Siapa ya di sini yang hobinya bernyanyi? Nah, kalau kita bernyanyi, kira-kira harus mengetahui pola irama lagu tersebut nggak ya? Oh iya, tentu. Nah, ada yang tahu nggak di sini pola irama dalam sebuah lagu itu apa sih? Nah, kalau belum tahu, mari sama-sama kita simak materinya. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Dalam sebuah lagu, ada pola irama pendek dan ada juga pola irama panjang. Yang pertama yaitu pola irama pendek yang disimbolkan dengan garis pendek. Yang kedua yaitu pola irama panjang yang disimbolkan dengan garis panjang. Macam-macam pola irama terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pola irama rata. Pola irama rata yaitu pola irama yang susunannya panjang pendek bunyinya terbagi rata pada setiap ketukan. Sedangkan yang kedua yaitu pola irama tidak rata, yaitu pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata pada setiap ketukan. Mari kita nyanyikan lagu berikut.
membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka, kita dapat menggunakan nilai tempat masing-masing angka pada bilangan tersebut. Perhatikan contoh berikut. Satu kubus satuan dapat kita sebut dengan satu satuan. 10 kubus satuan akan membentuk satu kubus puluhan, yang berarti satu puluhan. Dan 10 kubus puluhan akan membentuk satu kubus ratusan, yang berarti satu ratusan. Setelah itu, 100 kubus ratusan akan membentuk satu kubus ribuan, yang berarti satu ribuan. Agar lebih paham, kita perhatikan penjelasan selanjutnya yuk. Contohnya, yaitu dapat kita lihat bahwa di kolom pertama terdapat satu kubus ribuan. Kita namakan dengan 1000. Lalu, kita tambahkan lagi dengan 2 kubus ratusan, sehingga dapat kita sebut dengan 200. Ditambah lagi dengan 5 kubus puluhan, dapat kita sebut dengan 50. Dan kita tambahkan lagi dengan 7 kubus satuan, dapat kita sebut dengan angka 7. Dari penjumlahan tersebut, bahwa menghasilkan bilangan 1375. Cara membacanya, angka 1 adalah ribuan, maka ditulis 1000. Angka 3 adalah ratusan, maka ditulis 300. Angka 7 adalah puluhan, maka ditulis 70. Dan angka 5 adalah satuan, maka ditulis angka 5. Membandingkan bilangan 4 angka harus memperhatikan simbol-simbolnya. Ada yang lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Contohnya yaitu bandingkan bilangan 8652 dan 8621. Nah, kita buat tabel nilai tempatnya. Untuk bilangan pertama yaitu 8 ribuan, 6 ratusan, 5 puluhan, dan 2 satuan. Bilangan yang kedua yaitu 8 ribuan, 6 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. Nah, kita lihat dulu dari nilai tempat ribuan. Ternyata angka 8 dan 8 itu sama di tempat ribuan. Yang kedua yaitu ratusan. 6 dan 6 itu sama, sedangkan di nilai puluhan ada angka 5 dan angka 2, ternyata beda. Ketika kita sudah menemukan angka yang berbeda, maka kita bandingkan antara 8652 dan 8621, sehingga dapat dihasilkan yaitu 8652 lebih besar dari 8621. Setelah kita membandingkan bilangan tersebut, kita dapat juga mengurutkan bilangannya, mulai dari yang terbesar atau yang terkecil. Perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan dari yang terbesar, yaitu 3500, 3600, 3700, 3300, dan 3400. Dan angka pada tempat ribuan dan ratusan. Kelima bilangan memiliki angka ribuan yang sama, tetapi ratusannya yang berbeda, yaitu 3700, 3600, 3500, 3400, dan 3300.